sehingga kita bisa memahami betul dan merasakan. Bahkan kalau perlu kita bisa dengan perasaan itu, kalau pernah berada di situasinya, merefleksikan kembali tentang apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang faidah atau pesan-pesan dari ayat ini yang menjadi pedoman berkehidupan untuk kita terapkan dalam aktivitas keseharian kita. Baik, yang pertama, surah ini surah Al-Alaq, periode surah Makkiyah, masuk dalam periode surah Makkiyah. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ada dua jenis kategori surah Al-Quran berdasarkan waktu turunnya. Jadi bila surah itu diturunkan pada periode sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka surahnya diidentifikasikan oleh para ulama ke dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah pada Nabi SAW pada periode Nabi sebelum hijrah, yang umumnya turunnya berada di kota Mekah, sehingga sifatnya Makkiyah. Yang kedua adalah periode pasca Nabi hijrah, saat berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, baik itu turunnya di Madinah ataupun di luar Madinah, tapi periode turunnya setelah Nabi, maka digolongkan kepada Al-Madaniyah, mengambil keumuman tempatnya di Madinah secara umumnya, maka disebut dengan Madaniyah, sekalipun mungkin ayatnya bisa turun di Mekah setelah periode hijrah, seperti ayat-ayat tentang haji wada', kesempurnaan ajaran Islam ketika Nabi menunaikan haji wada, berlangsung umrah di dalamnya, maka turun ayat-ayat surah tertentu di kota Mekah, tapi berlangsungnya setelah Nabi hijrah, maka digolongkannya ke dalam golongan Madaniyah. Nah, kita gambarkan sebentar untuk bisa merasakan sensasi ayat ini dan surah ini saat diturunkan. Periode Nabi berada di Mekah sebelum hijrah itu berada pada masa awal-awal perjuangan. Itu gambarannya. Tantangannya tidak mudah. Nabi mengalami persekusi, sahabat-sahabatnya banyak yang dieksekusi, banyak yang bahkan disiksa, dibunuh. Kemudian juga dakwahnya penuh dengan tantangan, dari mulai fase sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, ya. Kemudian yang paling menarik adalah fokus kajiannya pada aspek penguatan akidah selama 10 tahun. Di periodisasinya kurang lebih selama 10 tahun. Ini nanti akan dibagi kepada dua bagian, ya, 10 tahun di periode Mekah, 10 tahun di periode Madinah. Sisanya 3 tahun itu pembekalan yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi ada pembekalan terlebih dahulu kurang lebih selama 3 tahun, ya. Kemudian setelah itu periode dakwah di Mekah selama 10 tahun. Setelah itu berlangsung periode dakwah di Madinah. Sebelum kita menyambung untuk melanjutkan lebih detail, saya minta mic yang baru supaya kita lebih jelas untuk penyampaian apa yang akan diungkapkan saat ini. Tolong dibantu ambilkan satu mic, Mas Ihsan, yang ini aja yang dipegang, ya. Ini mungkin baterainya habis, jadi kita kurang tersambung dengan baik. Ya. Baik, bismillah. Tes, bisa terdengar ya, insyaallah. Baik. Sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman di teknis, di media, supaya sebelum memulai kajian semua diperbaiki terlebih dahulu, dipastikan dulu sehingga nanti tidak terjadi putus di tengah-tengah, ya, supaya kita bisa mengkondisikan dengan baik. Ini yang ketiga saya sampaikan, jadi jangan sampai yang keempat saya sampaikan kembali, ya. Kemudian kita lanjutkan. Di periode ini kita bagi dua bagian. Jadi ada periode awal, Nabi SAW diberikan pembekalan dulu sebelum memulai penyampaian risalah. Nanti pesan moralnya adalah siapapun yang ingin bertugas memulai aktivitas,
itu disarankan, bahkan ditekankan oleh Al-Quran untuk bisa melakukan pembekalan diri dulu sehingga kapasitas keilmuannya memadai untuk disampaikan sesuai dengan objek dan tugasnya di semua aspek. Jadi nanti ayat ini bukan hanya berlaku bagi da'i, mubaligh, ulama, tapi profesional juga demikian. Jangan sampai di kantor diberikan tugas untuk menyelesaikan persoalan tapi tidak cukup kapasitas ilmunya. Ya. Karena itu secara profesional keahlian di bidang A, tugasnya di bidang A. Keahlian bidang B, tugasnya di bidang B. Jadi secara fitrah tidak mungkin seseorang ditugaskan untuk menyelesaikan satu persoalan kecuali memiliki keilmuan di bidangnya. Ini nanti akan ditemukan hadis yang sangat viral dan dikaitkan hadis ini dengan peristiwa kiamat. Ya, salah satu tandanya idza usidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau satu persoalan itu diserahkan, ditugaskan kepada orang yang tidak punya kapasitas, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Ya, artinya kegagalannya. Proyek diserahkan pada yang tidak punya kemampuan menyelesaikannya. Ditunggu aja gagal proyeknya. Ya, ditunggu kegagalan investasinya. Sama, seorang dai memaksakan diri untuk menyampaikan sesuatu di luar kepakarannya. Maka tinggal tunggu saja kegagalan dia dalam menyampaikan risalah dakwahnya. Nah, jadi sekarang ini akan relevan ayat ini berkesesuaian dengan kondisi kita sekarang. Saat teknologi itu semakin memudahkan, di saat yang sama terjadi kemudian kemalasan dalam tanda petik untuk membekali diri dengan pengetahuan. Ya, coba sekarang kalau teman-teman mau khutbah Jumat, berapa di antara khatib itu yang menyiapkan diri untuk memenuhi pengetahuan sesuai topik yang diberikan? Atau jangan-jangan di jalan buka Google 5 menit sebelum khutbah? Nabi dibekali 3 tahun, nah ini khatib membekali dirinya 3 menit gitu, ya. Nah, atau dalam sesi pengajian, ya, tidak punya persiapan, diberikan judul, memaksakan diri sehingga kewalahan ketika menyampaikan materi. Yang lebih repot ketika terjadi dialog tidak menguasai bidangnya, itu yang repot. Karena itu para ulama menyusun kitab yang spesifik sebagai panduan untuk mengajar, ya, sebelum itu dilakukan. Seperti Imam An-Nawawi misalnya punya kitab awal untuk panduan pembelajar dan pengajar. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nah, yang viral itu kan Al-Arba'in 42 hadis kan, yang standar. Kemudian Riyadhus Shalihin kurang lebih 1367 hadis. Lalu kemudian Syarah Sahih Muslim, ya, Al-Minhaj dan seterusnya. Nah, itu ada kitab-kitab pokok. Jadi ada levelnya tuh sebelum kita berpijak pada tangga kedua, yang satu dulu. Imam An-Nawawi itu begitu jenius. Sebelum Anda ngaji buku saya Al-Arba'in, sebelum Riyadhus Shalihin, pelajari dulu cara mengajinya, adabnya bagaimana sebagai pembelajar. Kalau nanti mengajar seperti apa? Maka beliau menyampaikan wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar pada seorang guru kecuali memiliki 4 kualifikasi. Itu standarnya. Di antara kualifikasi itu, ya, mimman kamulat ahliyatuhu, yang telah memiliki kapasitas keilmuan yang layak. Nah, itu ya. Jadi kalau mau ngaji tafsir, pergi ke ahli tafsir. Ya, kalau mau ngaji hadis, pergi ke ahli hadis. Karena itu di Timur Tengah itu ada sertifikasi. Tidak boleh malpraktek. Ya. Ahlinya Quran ngajarnya hadis, nggak nyambung. Ya, ahli sejarah mengajar hadis, mengajar Quran, tidak nyambung. Sama dokter mata praktek di bidang telinga misalnya. Dokter jantung praktek THT, itu mau praktek. Nah, repotnya kadang di Indonesia semua jadi ustadz. Yang kadang masyarakat menilainya memahami segala hal, itu problemnya. Nah, maka dari itu diperlukan kejujuran bagi seorang dai, ya, ulama, mubaligh, diperlukan kejujuran. Jangan sampai memberikan bencana pada masyarakat. Kalau belum punya kemampuan, belum punya kapasitas, jangan memaksakan diri. Karena periode dalam dakwah itu dimulai dengan pembekalan sebelum pengajaran. Itu poinnya. Nah, ayat ini, surah ini akan berbicara tentang bagaimana Allah memberikan contoh langsung melalui Rasulullah SAW dengan pembekalan utama dan durasi yang sangat cukup sebelum dimulainya tugas dakwah. Itu poin yang pertama. Ya, karena itu saya suka
memberikan satu pencerahan tapi juga agak ringan dalam candaan gitu. Ya. Problem terbesar di kemasyarakatan kita secara umum, walau tidak semuanya, itu ada penyamaan dalam pemberian gelar ustadz, dan begitu murah, sehingga orang yang betul-betul serius menimba ilmu sampai belajar khusus investasi waktunya untuk agama, sampai dia berangkat ke Timur Tengah gitu ya, nah itu dikalahkan oleh sebuah kesan yang kadang dicitrakan, ditampilkan, ya baik mungkin media ataupun pihak-pihak tertentu, sehingga membuat satu durasi yang sangat singkat bisa memoles orang-orang yang tidak punya latar belakang pemahaman agama yang baik, tiba-tiba jadi ustadz. Dan itu pernah diingatkan oleh Nabi jauh-jauh hari. Jadi kalau kita ngaji Sahih Muslim, itu ada 9 jilid yang syarah An-Nawawi, buka jilid pertama di hadis nomor 12 ya, saat Nabi SAW menyampaikan masih dalam muqaddimah dalam kitab Sahih Muslim itu, au kama qala sayati 'alaikum zamanun au sayati 'alaikum unasun, akan tiba kita di satu periode ya, saat didapati sekelompok orang yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum, ya, Anda akan mendapati sekelompok orang berbicara masalah agama tapi kita ini bingung ini ya, menilainya bingung, baik latar belakangnya, nih orang siapa tiba-tiba bicara agama gitu kan ya, bukan dilarang tidak, tapi kapasitas keilmuannya tidak memadai. Ini satu ya, jangankan kalian, kalau dikomparasikan dengan orang dulu pun, orang dulu bisa ikutan bingung katanya. Jadi saking banyaknya orang bicara agama ya, padahal agama itu nilainya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan intelektual dan fisikal. Jadi di manusia itu ada 3 bagian yang sangat penting anatominya: fisik luar, intelektual, dengan spiritual. Oke? Nah, ada orang pakarnya di bidang fisik, termasuk dokter mengobati fisik gitu ya. Nah, dokter kan penting tuh. Kalau sakit ke dokter, dicek ini kaitannya kemana, nyambungnya kemana, secara fisikal penting. Ya. Nah, di atas itu intelektual. Kalau rusak akalnya, berat fisiknya. Itu sudah hukum. Ya. Kalau dalam kehidupan orang yang lebih naik pintarnya, ya kan, ilmunya banyak, fisiknya itu kerjanya lebih ringan, tempatnya enak, tempat kerjanya, AC-nya lebih sejuk, ya, beban kerjanya ringan, karena otaknya dipakai. Tapi semakin tidak digunakan kapasitas berpikirnya, maka konsekuensinya beban kerja fisiknya lebih berat. Karena itu seringkali sakit di pikiran, bebannya ke fisik. Oke? Nah, di atas pikiran itu spiritual, jiwa. Jadi mau orang pintar sekalipun, fisiknya kuat, tapi jiwanya sakit, itu pasti bermasalah. Ada orang pintar, ya, fisiknya bagus, tapi pendengki, ya, iri hati. Tuh, belum pernah kita dengar iri akal, iri hati, karena penyakitnya di hati. Jelas ya? Pendendam, sombong, penyakit semua itu. Fi qulubihim marad, ada penyakit dalam hatinya. Nah, ini problem. Dan untuk menyelesaikan persoalan spiritual ini, maka penyelesaiannya menggunakan pendekatan yang tidak sama dengan fisikal. Ada bidangnya masing-masing. Nah, karena levelnya semakin naik dan semakin berbahaya, maka konsekuensinya pembekalan keilmuannya pun tidak boleh main-main. Ya. Tidak tahu ilmu, tiba-tiba datang pada orang mendoktrin. Itu kalau kena bagian jiwanya, itu dia bisa melakukan apapun yang tidak terbayangkan sebelumnya. Disuruh ngebom, suruh nembak. Nah, itulah bencana itu. Nah, maka diingatkan sejak awal mulai turunnya wahyu, ada kapasitas yang harus dilakukan. Karena itu di Sahih Al-Bukhari 97 topik gitu yang ditampilkan Imam Al-Bukhari, itu dibuka dengan kitab Bad'ul Wahyi, topik permulaan turunnya wahyu, untuk menunjukkan satu kualifikasi yang layak disebut Nabi begini, periodenya seperti ini, kapan yang bisa meneruskan risalah dakwah Nabi, begini cara-caranya. Nah, ini penting kita ungkap supaya apa yang Nabi sampaikan sejak dulu itu bisa kita antisipasi. Nah, kalimat hadisnya di akhirnya begini, iyyakum wa iyyahum, waspadalah, waspadalah. Bahasa kita sekarang begitu ya. Kalau menemukan kualifikasi yang demikian, jangan difasilitasi untuk ya ditempatkan pada aspek dakwah, tapi diberikan fasilitas untuk belajar. Ya, ada orang pengen hijrah,
Hijrahnya dalam konteks ingin belajar agama. Kita tahu dia rajin, tapi kalau belum punya kemampuan mengkonstruksikan sebuah produk hukum, jangan ditanya fatwa. Minta belajar dulu, biarkan belajar dulu, ya, doakan ia supaya keilmuannya lebih pantas, dicarikan bidang yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Setelah itu baru kemudian dijadikan sebuah referensi dalam hal-hal kebaikan. Nah, itu gambarannya. Jadi ini pesan moral yang pertama tentang turunnya surah Al-Alaq ini, ya, periodenya di Mekah dan periode awal Mekah pada bagian periode yang pertama, yaitu fase pembekalan sebelum diberikannya oleh Allah tugas untuk menyampaikan risalah secara terbuka. Surah Al-Alaq 5 ayat pertama ini turunnya di Gua Hira. Baik. Nah, jadi kalau kita belajarnya informatif, kita agak kesulitan memvisualisasikan ini. Gua Hira itu di mana? Nah, gampangnya di Mekah kan? Tapi kalau orang sudah pernah ke Mekah dan mengukur jarak dari rumah Nabi ke Gua Hira, baru paham Gua Hira. Ya. Rumah Nabi itu kan dekat dengan Ka'bah, di area lembah di bawah, di samping Jabal Qubais. Ya kan? Jadi kalau kita dari Zam-Zam itu, patokan paling gampang, keluar, masuk ke arah kanan yang melewati istana itu, lorong istana yang kanan itu yang terbuka. Kemudian lurus sampai ujung, lalu ketika tiba di ujung, belok ke arah kanan, agak miring dengan sudut kemiringan kurang lebih lah 15-30 derajat, jalan sekitar 150 meter, kita temukan paling gampangnya itu berada di satu bukit samping. Jadi ada Jabal Qubais, istana raja, kemudian ada terminal, ada terowongan. Nah, samping terowongan itu ada bukit, di bawah bukit itu ada bangunan warna krem, disamarkan menjadi perpustakaan, Al-Maktabah Al-Qadimah. Itu tempat lahirnya Nabi, tempat Nabi dilahirkan. Nah, setelah Nabi berumah tangga, pindah posisinya agak ke depan sedikit, ya, persis sekarang kurang lebih di depannya pintu Marwah. Kalau kita sa'i dari Sofa ke Marwah, keluar Marwah itu lokasi yang dekat samping toilet itu, kisaran itu. Nah, itulah rumah kediaman Nabi SAW ketika berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Periode menerima wahyu dimulainya dari situ ke Gua Hira, ya. Jadi begitu teman-teman ingin petakan ke Gua Hira, jarak dari situ, Gua Hira itu letaknya di Bukit Cahaya, namanya Jabal Nur. Ya. Jarak dari rumah Nabi ke situ itu kisaran kurang lebih 5 sampai 6 kilo lah. Ya, 5 sampai 6 kilo. Kalau sekarang enak pakai bis tur gitu. Zaman Nabi kan bis belum ada. Ya, motor belum ada, sepeda belum ada. Maka sudah pasti dilakukannya dengan cara berjalan. Ya, berjalan. Dan itu saya pernah berangkat sampai ke Jabal Nur, Bukit Cahaya. Dulu pakai kendaraan sampai di tengah-tengahnya lah gitu ya. Sekarang udah ada jalan baru tuh, agak bisa naik agak ke atas. Naik lagi ke atas tuh, dari bawah tuh sekitar 700 meter sampai atas. Nanti sampai puncak turun lagi sedikit untuk masuk ke bagian guanya, turun. Saya cari kenapa yang terpilih itu Jabal Nur, Gua Hira, bukan yang lain. Padahal di sekitaran area Mekah itu banyak gua. Ya, Gua Thur ada, bukit-bukit yang lain banyak. Yang terpilih kenapa itu? Ternyata ini hipotesanya. Dari sekian banyak gua itu, posisi gua yang menghadap langsung ke arah Ka'bah, dan itu formulasi batunya membentuk seperti teropong, ada ujungnya tuh ada celah, ada lubang kecil gitu. Kalaupun kita naik ke atasnya lebih jelas melihat, mengamati sekitaran, landscape-nya jelas, orang-orang yang ada di sekitaran Ka'bah itu cuma Gua Hira. Itu penelitian kami ketika naik langsung ke atas tahun 2010. Cek, naik, kita petakan. Saya itu sampai juga pernah mengukur matahari ketika terbit, cahayanya kemana gitu. Ya, terus dari atas bukit rumah Nabi dilahirkan itu. Dan menariknya itu ketika kita lihat pancaran cahayanya itu mengalir lurus ke Babu Salam, tembusnya ke Hajar Aswad. Ya, itulah sebabnya kalau kita sudah beres dia periode renovasi Masjidil Haram dan sebagainya, pengen umrah, itu
akan lebih mudah aksesnya kalau dimulai dari Babus Salam, tembus lewati yang Bukit Sofa itu langsung ketemunya Hajar Aswad, jadi nggak muter-muter lagi ya, dan refleksinya dapat banyak sekali di situ. Nah, saya mau gambarkan bahwa ayat ini 5 ayat pertama surah Al-Alaq turunnya di Gua Hira, tapi Gua Hira itu jaraknya dari rumah Nabi ke bawah bukitnya saja sudah 5-6 kilo, naik ke atasnya 700 meter. Perjalanan dari rumah Nabi sampai ke Jabal Nur, Bukit Cahaya itu melewati 5 bukit lagi. Jadi kalau kita naik ke atas tuh kelihatan tuh 1, 2, 3, 4, nah baru ujungnya pas kelima, setelah itu baru Jam Gadang Arab tuh yang Menara Zam-Zam tuh dari jauh kelihatan ya. Nah itu 5 bukit tuh, jadi bisa dibayangkan nggak menerima wahyu itu seperti apa gitu perjuangannya ya. Nah jadi ini satu gambaran kepada kita, memberikan kesan bahwa segala sesuatu itu, terutama sesuatu yang besar, itu akan selalu berhadapan dengan perjuangan. Kadang naik, kadang turun, kadang menghadapi badai, itu biasa. Jadi kalau sedang bekerja, di usaha, di belajar, itu akan tiba tuh menghadapi malas, hadapi tantangan, ya, klien yang rewel gitu, ya, kemudian juga petugas, atau juga misalnya karyawan yang sulit diatur dan sebagainya. Itu semua dihadirkan oleh Allah sesungguhnya lebih untuk memotivasi kita mengeluarkan kreativitas yang baru. Memahaminya begitu ya, itu aktiva yang sangat tinggi nilainya. Nah itu ditemukannya nanti banyak di ayat, terutama saat di surah Ali Imran ya, di surah Ali Imran terutama di ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan diduga bahwa meraih kesuksesan itu begitu mudah, semudah membalikan telapak tangan. Ya, kalian akan dilihat dulu oleh Allah, kata Allah itu kesungguhan, keseriusannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Gitu. Dan hikmah di balik tantangan itu seperti yang kita bahas kemarin, hikmahnya ternyata mengaktifkan semua potensi kita. Kalau nggak dikasih ujian, pikiran kita itu nggak terus berkembang. Ya, nggak ada katalisnya tuh. Fisiknya itu nggak semakin kuat. Anak-anak itu kalau nggak dilatih jatuh, nggak akan bisa lari. Latihan naik dulu, berdiri dulu. Ya, memang yang paling bijak itu yang kalau semakin sepuh semakin bijak. Cucu jatuh, jatuhin pot nggak marah dia. Cucuku sudah bisa berdiri katanya. Bukan dimarahin pas bunganya jatuh. Nah ini anak kecil ngambil handphonenya dibanting, nah orang tuanya jewer anaknya. Padahal dia narik perhatian tuh. Ya. Yang salah ibunya, yang dijewer anaknya ya. Ini orang tua sekarang pada umumnya, walau tidak semuanya tuh, ada sesuatu yang tertukar, yang terbalik. Investasi berharga itu di manusia yang hidup, bukan di barang yang mati. Ya, hati-hati tuh, hati-hati. Kadang-kadang kok bisa melukai yang hidup ya, sementara bisa mengganti sesuatu yang mati. Yang hidup itu kalau sudah meninggal nggak bisa diganti. Di barang yang rusak itu bisa dibeli dengan yang lain. Atau itu satu hal yang mungkin sebagai tambahan pengingat. Nah itulah gambaran surat Al-Alaq. Dari sini kita baru mengerti kenapa Nabi memotivasi kita untuk menjadi semakin lebih kuat. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi, kan orang beriman yang kuat itu lebih dicintai Allah dibandingkan dengan orang beriman yang lemah. Ya, itu banyak sekali lemah di bidang fisik, lemah di bidang akal, lemah di bidang harta. Maka kita disupport untuk kuat. Ya. Latihan, kita temukan hadis-hadis alimu auladakum bisibahati warnimaya. Ajarkan anak-anakmu itu dengan berenang. Berenang itu maaf ya, di padang pasir mau mana berenangnya, kan? Tapi Nabi visioner. Ya, beliau melihat ke depan itu. Depan ada lautan, ada macam-macam, hadapi tantangan. Nah, itu dikembangkan oleh ulama-ulama kekinian, cari bidang-bidang olahraga yang bisa melatih fisik kita dengan lebih baik. Ya, zaman Nabi kalau kita cari nggak ada hadis tentang main bola. Tapi kan nggak bisa main bola jadi bid'ah, nggak bisa. Tenis meja nggak ada, bulu tangkis nggak ada gitu kan. Tapi nggak bisa kita katakan bid'ah karena Nabi nggak ngajarin. Tidak, mengambilnya dengan cara maknawi. Nabi aja mengatakan berenang di padang pasir, berenangnya di mana? Ini menunjukkan cari olahraga yang engkau dengan itu bisa kreatif, melatih fisikmu dengan lebih baik, dan engkau tahu tentang masa dan duniamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah itu perpaduan hadisnya. Ya. Kemudian bisibahati warnimaya, rimayah itu melontar, ya, melontar tombak, kemudian memanah. Sekarang kita bisa konversikan ke menembak misalnya, ya, diteruskan terjun dan sebagainya. Cari, dan jangan terlalu lebay, ya, maksudnya
klasifikasinya, oh kalau yang ini sunnah, yang ini tidak. Kalau mengacu kepada narasi hadis, sunnah secara tekstual, memanah, berkuda, betul-betul sunnah. Tapi ada sunnah maknawi. Apa sunnah maknawinya? Silahkan ciptakan cabang-cabang olahraga baru yang tidak bertentangan dengan syariat, tapi melatih fisik intelektual kita semakin lebih bagus. Ya, lomba menembak misalnya, ya kan? Lomba untuk terjun payung misalnya, ya kan? Lomba olahraga yang lain, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jangan dipakai judi, ya kan? Dan sebagainya. Lomba-lomba yang mengarahkan kepada maksiat jangan dilakukan, ya. Dan sebagainya. Lomba joget itu gak ada faedahnya. Ya, biasanya itu gak ada faedahnya. Itu tidak, ya itu menguras banyak hal saja gitu, tapi tidak mengarahkan kepada sifat fisik. Ya, jelas ya. Dan yang nggak usah terlalu kreatif dibuat-buat. Wah, bagaimana pingpong supaya syar'i? Ya udah bikin pingpong syariah. Yang kalau servis pakai bismillah, kalau nyemes masuk alhamdulillah, kena cemes astagfirullah. Ini ya. Jadi tidak usah terlalu berlebihan ya. Baik. Baik, itu gambarannya, bisa dipahami ya. Kalau sudah paham situasinya, paham hikmahnya, baru masuk ke ayatnya. Jadi ngajinya kita total gitu kalau seperti itu. Jadi begitu menemukan surat Al-Alaq, harus kuat kita nih. Kebayangnya begitu. Harus pinter nih, ya kan? Harus memulai diri nih, menyelimuti diri dengan pengetahuan, fisiknya kuat, visioner. Nah itu kebawa semua. Itu baru menemukan suratnya, belum ngaji isinya. Nah gimana caranya ketika kita mendapati nama surah, itu sudah terbawa suasananya. Itulah sebabnya ulama seringkali membuka tafsir dengan menyampaikan makna-makna tentang surat dan latar belakangnya terlebih dahulu, sebelum masuk ke intinya. Itulah sebabnya surah Al-Quran itu nggak bisa dipahami dengan artinya. Enak disampaikan dengan namanya. Diterjemahkan bisa, tapi diviralkan terjemahan nggak enak. Ya, contoh gini, Al-Baqarah, apa artinya? Sapi betina. An-Naml, semut. An-Nisa, emak-emak gitu ya, ibu-ibu gitu. Anda ngobrol nih, ya, bisa